Di Indonesia ternyata sudah banyak sekali beredar mobil-mobil merek Cina. Pemainnya kini bukan cuma Wuling, tapi banyak beragam. Ada Chery, DFSK, BYD, dan tidak ketinggalan Geely. Tidak hanya itu, secara spesifikasi pun sangat canggih. Namun di sisi lain harganya sangatlah terjangkau. Mobil Cina di Indonesia ditawarkan jauh lebih murah dibanding mobil merek Jepang sekelasnya. Alhasil, masyarakat tanah air semakin yakin membeli mobil merek Cina. Jadi jangan heran kalau mobil Cina makin banyak lalu lalang di jalan. Mau tahu apa saja merek mobil Cina yang sudah hadir di Indonesia? Berikut bahasan selengkapnya. Yang pertama, Geely. Merek mobil Cina yang pertama ada di Indonesia adalah Geely. Produk ini pernah hadir di Indonesia pada 2009. Hanya saja itu tidak bertahan lama lantaran 3 tahun kemudian Geely justru gulung tikar. Padahal Geely sudah merakit mobilnya di tanah air lewat kerja bareng perusahaan perakitan lokal. Kemudian ada 2 produk yang dipasarkan yaitu MK Sedan dan MK2 Hatchback. Hanya saja, ternyata konsumen belum tertarik untuk meminangnya. Sampai sekarang Geely sesungguhnya belum hidup lagi di tanah air. Walau demikian, Geely terus berkembang secara global. Mereka bahkan mengakuisisi Volvo, Proton, dan lain-lain. Pada 2020, Geely berhasil mencapai penjualan 10 juta kendaraan. Wow. 2. DFSK. Merek mobil Cina selanjutnya adalah DFSK atau Dongfeng atau Merek mobil Cina selanjutnya adalah DFSK atau Dongfeng Sokonindo. Hadir di Indonesia sejak 2017 lewat mobil niaga bernama Super Cup. Selanjutnya mereka mulai memasarkan mobil penumpang seperti DFSK, Glory 580 dan Glory 560. Hingga kini ada Glory e-Auto. Tidak selesai di situ, DFSK juga mengembangkan diri untuk merambah ke segmen minibus niaga bernama Gelora E. Menariknya, produk tersebut bersumber tenaga baterai atau mobil listrik. Ketiga, Chery. Sepak terjang Chery sebagai merek mobil Cina di Indonesia sesungguhnya sudah lama. Seperti halnya Geely, pertama kali hadir tahun 2006 dengan produk Chery QQ. Namun, setelah bertahan beberapa tahun, tepatnya pada 2011, mereka cabut dari tanah air. Coba kembali lagi pada 2012, namun kembali gagal. Hingga akhirnya Chery memutuskan balik ke Indonesia kembali pada 2022. Kali ini lewat produk SUV bernama Tinggo 7 Pro. Mobil Cina di Indonesia ini mengaku telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan punya rencana besar ke depan. Chery kini sedang kerja bareng pabrik lokal untuk merakit mobilnya. Selanjutnya mereka mengeklaim siap bikin pabrik sendiri di tanah air, bahkan bisa membuat mobil listrik di sini. 4. Wuling. Merek mobil Cina sesungguhnya sempat mendapat citra negatif pada era Geely dan Chery pertama kali datang tahun 2000-an. Setelah itu Wuling punya peran besar dalam mengubah persepsi produk Tiongkok di Indonesia. Wuling sukses hadir dengan produk-produk yang cukup diminati konsumen tanah air, sebut saja Convero, Cortez, Almas, hingga Almas RS.
Salah satu yang menarik adalah Almas RS karena hadir sebagai SUV pintar. Karena dia belajar dan tidak goblok. Di dalamnya terintegrasi dengan teknologi WIN dan WISE. Buat yang belum tahu, WIN adalah Wuling Indonesian Command. Artinya pengemudi bisa memberi perintah suara ke mobil dalam bahasa Indonesia. Pantas saja dibilang mobil pintar. Kemudian WIS merupakan Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Ini kemudian WISE merupakan Wuling. Kemudian WISE merupakan Wuling Interconnected Smart Ecosystem. Ini memungkinkan mobil terkoneksi dengan internet dan smartphone secara komprehensif. Jadi pemilik Almas RS bisa melakukan berbagai pengaturan terkait mobil hanya dari smartphone. Begitu pula sebaliknya. 5. BYD. Di Cina sendiri, BYD mempunyai jajaran lini produk dengan desain dan fitur menarik. Ada BYD Kin sebagai model sedan, BYD Songmek model MPV, serta BYD Tank dengan model SUV yang sudah disebutkan tadi. Dan itulah tadi daftar merek mobil Cina yang sudah hadir di Indonesia. Bukan tidak mungkin ke depannya bakal semakin banyak produk-produk Tiongkok yang menginvasi pasar otomotif dalam negeri. Jadi dari deretan mobil Cina di Indonesia tersebut, mana yang mau dipilih oleh Anda? Silakan